Tidak ada kesempatan kita di tanah suci, ya, kalau haji plus itu 26 hari yang standarnya. Kalau haji reguler 40 hari. Yang lepas dari urusan dunia kecuali waktu haji. Tidak ribet dengan dunia. Kesempatan belajar, kesempatan ibadah. Jadi sebetulnya kalau haji ini dimanfaatkan, besar sekali dampaknya bagi sisa umur, bagi diri, bagi keluarga, bagi dunia dan bagi akhirat. Kata kuncinya adalah belajar atau tidak. Karena haji itu baru dinikmati bagi yang tahu ilmu. Yang tidak tahu ilmu ya ngarang saja. Berikut ini seguru seilmu jangan ganggu, ya. Jadi kalau ingin tahu haji mabrur, mudah-mudahan indikasi ini bisa, bukan untuk menilai orang lain, ya. Nggak mabrur, bukan, ya. Kalau lihat haji yang lain husnuzon. Misal ketemu dengan seseorang bau rokok, bau habis rokok ya, bukan begitu akhlak Islam. Oh, mungkin beliau baru ada di bis yang penuh dengan asap rokok, gitu. Jadi selalu mencari 1001 alasan berbaik sangka. Kalau datang telat, mungkin sudah berusaha tapi nolong orang dulu di jalan. Mungkin kebelet dulu ke WC. WA belum dijawab, padahal sudah contreng biru 2 dan di atas online. Bagaimana? Mungkin sedang sibuk. Dia tidak ada kesibukan selain baca WA. Ya, mungkin sudah nulis tapi lupa send. Mustahil, karena dia kerjanya cuma ngebalesin WA saya. Mungkin sudah dipijit tapi hang. Cari 1001 alasan berbaik sangka karena perintah Allah sampai Allah menunjukkan fakta, gitu. Kita jangan bermain dengan liarnya pikiran, tapi dengan fakta saja. Lanjut. 1, ya, seharusnya haji yang mabrur atau yang mau haji, haji itu selalu diawali dengan niat dan berihram. Pakaian ihram itu pelajaran berharga bagi kita. Tidak mungkin Allah menyuruh kita berihram kecuali ada pelajaran. Apa yang paling penting dari ihram? Ihram itu kita melepas casing kita. Selama ini kita ini merasa diri kita itu casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas. Sedang ihram dilepas tuh casing. Dalam pandangan Allah, casing itu hanya Allah yang membagikan sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan. Jadi seharusnya para haji dan calon haji itu sudah berhenti mengagung-agungkan casing. Bukan tidak boleh pakai casing, karena Allah yang menakdirkan siapa yang bakal kaya, siapa yang populer, siapa yang cakep, siapa yang punya jabatan, kedudukan, semua Allah yang ngatur, bukan perkara pintar. Tapi dia pintar, yang bikin pintar siapa? Nah, tapi dia rajin, yang bikin sehat siapa? Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti penyebabnya karena Allah mau ngasih sesuatu, lalu Allah memberikan syariatnya, jalannya. Seperti Mas Elon, siapa tuh orang kaya di Amerika tuh? Apa bedanya Mas Elon dengan Elon Musk? Katanya kaya, katanya pintar, pasti itu ciptaan Allah semuanya. Sebagai, ya diuji saja begitu. Siapa yang di Cina tuh? Jack Ma Jack, ya. Sama, gak pernah kepikiran. Termasuk yang lagi ceramah ini, gak pada kepikiran bakal begini, karena udah tertulis saja takdirnya bakal diuji seperti ini, jadilah begini. Nah, bagi orang yang beriman, kita harus yakin seperti itu. Nah, ihram
Kata kuncinya dua ya, kalau mau dalilnya begini, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang lain, orang akan mencintai kita. Jadi latihan kalau kita berihram, sudah jangan bersandar ke topeng, jangan mengagung-agungkan topeng, dan jangan lengket dengan topeng. Udah nggak apa-apa, Allah ngasih kekayaan, ngasih kekuatan, ngasih kepintaran, itu terserah Allah. Tapi jangan merasa mulia dengan casing. Kalau kita tidak mengagung-agungkan casing, kita dikasih ya syukur, kita gunakan untuk mendekat ke Allah tanpa harus merasa spesial, tanpa harus merasa orang lain harus menghormati kita. Semakin kita demanding, berharap orang lain memperlakukan kita dengan casing kita, kita tidak akan tenang. Semakin tidak berharap apa-apa dari makhluk, enteng. Dikasih dunia, syukur. Ditahan, sabar. Diambil, ridho. Lihat yang lain, nggak usah dengki. Allah yang ngasih kok. Halo? Jangan mengagung-agungkan. Kalau diambil oleh Allah, ya nggak apa-apa. Semuanya berpahala bagi kita. Dunia ini sesuka Allah. Kapan dikasih, kapan ditahan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diambil. Suka-suka Allah saja. Dan semuanya berpahala bagi kita. Jadi kepada yang pensiun nggak usah minder ya. Tidak boleh ada post power syndrome. Wah, tadinya dihormati, sudah waktunya itu. Apalagi kalau di sini nggak ada tentara sih ya. Saya anak tentara nih. Kalau dihormat di kantor itu sebetulnya memang pekerjaan prajurit begitu ya. Bukan berarti hatinya menghormat, tapi ya bekerja aja. Nah begitu. Sebab kalau nggak begini turun dia. Ya. Makanya kalau lagi defile dihormati, ya sudah, emang lagi kerja itu. Kita tidak usah, wah saya nggak usah begitu, biasa aja. Terus kalau nanti udah pensiun nggak ada yang menghormat, ya nggak ada masalah juga. Emang episodenya begitu. Dulu punya rumah bagus, terus usaha macet, terus dijual, ya sudah saja, nggak ada masalah. Karena emang udah waktunya dilepas. Bapak pensiun, nggak usah dulu anak buah saya, udah diam ya. Dulu bapak jadi bapak buah, ya. Sekarang jadi buah tua, kan begitu. Itu anak buah saya nggak usah disebut-sebut, ya. Itu namanya nebeng beken. Itu nggak nerima jadi pensiun, seakan-akan harus selalu eksis. Nggak, biasa aja, relax saja. Orang-orang pada melupakan saya, nggak ada masalah sama sekali. Dilupakan orang nggak ada masalah. Tidak dihargai orang tidak ada masalah. Yang penting tidak dilupakan Allah. Ya, orang yang ingat kita juga pada mati, betul tidak? Halo? Udah nggak usah centil ya. Kita ngebangun masjid terus nggak jadi DKM, ya udah nggak ada masalah. Yang ngebangun masjidnya juga Allah. Kita cuman diuji jadi jalan terwujudnya masjid yang sudah direncanakan Allah. Kalau bisa tidak mengagungkan dunia dan tidak lengket bahagia. Selama ini kita takut sekali nggak eksis. Kita selalu membutuhkan validasi kalau berbuat. Ingin orang lain tahu, ingin orang lain memuji, mengagumi. Ini capek hidup kayak gini kan? Capek Pak, pengen dipuji orang lain tuh capek. Karena orang tuh belum tentu muji juga. Udah capek-capek ibu beli tas bagus, disangka KW. Ini kan getir sekali hadirin. Padahal belum lunas ya. Nggak usah maksain diri, Bu, Ibu. Ibu siap jadi tua ya, selalu diingatkan. Kenapa siap? Karena udah jadi ya kan. Enjoy, menua tuh enjoy, dinikmati. Beruban, kulit makin keriput, bukan tidak diurus tubuh ini, urus dengan baik. Ini tubuh adalah amanah, harus dijaga. Banyak orang yang merasa ini amanah, itu amanah, anak amanah, tapi jangan merasa tubuh ini adalah amanah.
jaga dengan baik, urus dengan baik. Tapi kalau takdirnya nanti sakit ya nikmati saja. Halo, pernah dengar itu orang miliarder, mungkin bukan miliarder lah, triliuner ya, triliuner di India yang sangat kaya, ganteng, usia 55 tahun, pengusaha ternama di sana, sedang main polo, berkuda yang sangat permainan bergengsi. Lagi mukul, masuk ke sini lebah, lalu di dalam menyengat, bengkak, gak bisa napas, meninggal tuh Pak. Kekayaan tidak bisa nolong, banyaknya pengikut tidak bisa tidak bisa menolong. Cukup dimatikan lewat lebah aja. Jadi gini semua sekarang takut lebah masuk ya. Hati-hati Bu, ketawanya jangan terlalu besar ya. Allah kalau mau terjadilah. Marilah kita biasakan lihat casing dunia ini biasa-biasa saja. Nggak usah kagum juga lihat pejabat ini menteri, ini jenderal, ini panglima, ini dirjen, ini ya kita hormat, kita baik, tapi nggak usah ada kagum-kagumnya karena itu cuman casing. Bahkan makin tinggi jabatan makin kasihan, ya kan? Halo? Itu yang potret yang suka dipasang itu bukan untuk dikagumi, tapi untuk dikasihani. Jabatannya tidak lama, pasti berakhir, pasti meninggal, pasti dihisab. Nah yang ini yang ketiga ini yang sengsara. Biasanya kita lihat potret pejabat tuh, wah nih, padahal nanti di akhirat pasti dihisab. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.